Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Rafli Batubara dengan NIM 12S25008 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Eh, Pada kali ini saya diberi soal W01 Warehouse Incident System. Di sini Pak, saya disuruh atau diketahui sebuah perusahaan logistik mengalami masalah dalam pengolahan gudang mereka. Selama ini pencatatan barang dilakukan secara manual dan sering terjadi kesalahan. Pada soal ini diketahui sebuah stok tidak akurat, kemudian transaksi tidak tercatat dengan benar, dan laporan sulit dilacak. Saya diminta untuk membangun sebuah sistem berbasis command line menggunakan bahasa C untuk membantu perusahaan ini mengelola inventory secara lebih sistematis. Program ini akan membaca perintah dari standar input dan menghasilkan output sesuai aturan. Pada soal W01 ditentukan sebuah ketentuan umum yang dimana yang pertama yaitu program membaca input hingga menemukan triple dash. Kemudian setiap perintah dipisahkan dengan karakter triple dash, hashtag triple dash. Kemudian sistem harus konsisten, tidak boleh ada data rusak, tahan terhadap input yang tidak valid, tidak berhenti ketika terjadi kesalahan. Di sini Pak diketahui pada tax 01 register incoming goods, yang dimana gudang menerima barang dari supplier setiap hari. Setiap barang yang masuk harus dicatat dengan format perintah tax 01 ini, yaitu dengan receive, hashtag, ID, name, quantity, price, report, dan triple dash. Kemudian aturan T01 ini yaitu receive akan menambahkan barang baru ke sistem. Kemudian setiap barang unik berdasarkan ID dan data yang disimpan terdiri dari ID, name, quantity, price. Kemudian report menampilkan semua barang sesuai urutan masuk dengan format output yaitu triple dash, ID, name, quantity, price. Di T01 ini diketahui sebuah contoh input yaitu yang di contoh input ini ada sebuah kode seperti yang saya tanda ini Pak, yang ini. Kemudian output yang diinginkan pada T01 ini. Oke, baik. Di sini saya akan membacakan tax 02 atau T02 handling shipment error. Masalah mulai muncul ketika terjadi sebuah pengiriman keluar barang. Beberapa kasus yang sering terjadi yaitu barang dijual melebihi stok, barang tidak terdaftar, jumlah transaksi tidak masuk akal. Kemudian pada T02 ini format perintah yaitu triple dash tip hashtag ID quantity, kemudian restock hashtag ID quantity triple dash. Adapun aturan T02 handling shipment errors ini yaitu ship yang dimana mengurangi stok barang, restock yang dimana menambah stok barang. Jika barang tidak ditemukan, abaikan, dan quantity lebih kecil sama dengan 0, abaikan. Stok tidak cukup juga diabaikan. Kemudian sistem tidak boleh crash atau bertabrakan. Dan contoh input yang diinginkan pada T02 ini yaitu seperti pada soal saya tanda ini Pak. Kemudian output yang diinginkan pada T02 yaitu seperti ini Pak. Baik, kemudian saya akan membaca sebuah T03 atau tax 03 yang dimana audit log system. Pada T03 ini, manajemen ingin mengetahui apa sebenarnya terjadi di gudang. Setiap aktivitas harus tercatat agar dapat diaudit. Format yang diinginkan pada T03 ini atau format perintah yang diinginkan pada tax 03 yaitu triple dash audit hashtag ID yang dimana dengan format log yaitu log ID, type, dan quantity. Kemudian adapun diketahui pada soal tax 03 ini aturannya yaitu yang pertama setiap operasi yang berhasil dicatat sebagai receive, ship, dan restock. Kemudian ID log bersifat global dan increment, dan audit diketahui sebagai menampilkan sebuah data barang seluruh log terkait barang tersebut. Urutan log sama dengan urutan kejadian. Dan adapun contoh inputan yang diketahui pada tax 03 atau T03 ini yaitu seperti yang saya tanda ini Pak. Kemudian contoh input yang diinginkan pada tax 03 atau T03 yaitu seperti yang saya tanda ini Pak. Kemudian di sini diketahui sebuah tantangan logika
yang harus wajib user dipahami. Soal ini bukan sekedar coding, Anda harus memikirkan bagaimana menyimpan banyak barang, bagaimana memastikan transaksi tidak merusak data, bagaimana memisahkan log antar barang, bagaimana menjaga ID log tetap global, dan bagaimana menangani input yang tidak masuk akal. Dan jika Anda hanya menulis kode tanpa memahami sistemnya, program Anda akan gagal. Baik Pak, di sini saya sudah membacakan soalnya. Kita lanjut ke T06, yang dimana T06 hidden message function, yang berkesinambungan dengan W01 pada soal yang saya baca sebelumnya. Pada tugas kali ini, saya diminta untuk mereproduce M01 pada soal yang saya bacakan sebelumnya dengan melakukan dekomposisi dan pendistribusian instruksi ke dalam fungsi. Anda diberi kebebasan dalam mengkomposisi serta mengidentifikasi pengembangan fungsi lengkap dengan berbagai karakteristik yang melekat dengannya. Yang dimana T06 ini diketahui sebuah return, type, dan parameter. Dan di sini juga diketahui sebuah reporting, yang dimana presentasikan pekerjaan Anda dalam sebuah video pada presentasi. Kemudian saya akan menjabarkan sebuah kode yang saya hasilkan, yang saya bacakan pada T06 ini. Baiklah Pak, di sini saya sudah membacakan soal T06 hidden message function. Baik, sini saya akan membacakan kondisinya, yang dimana saya membuat pertama kali saya membuat slash dengan NIM 12S25008 strip Rafli Batubara, yang dimana itu akan menandakan program yang saya kerjakan. Kemudian di sini saya menginclude sebuah studio.h atau standar input output yang mengimpor library standar sebuah bahasa C untuk fungsi input output seperti printf atau fget. Kemudian sini include stdlib.h yang dimana mengimpor library standar untuk fungsi utilitas termasuk konversi teks atau konversi ke sebuah angka atau seperti itu Pak. Kemudian sini saya membuat include string.h yang dimana mengimpor sebuah library untuk memanipulasi teks string seperti strcmp, string compare, string copy, atau strtalk. Baik, di sini saya membuat sebuah define max item 100, yang dimana membuat konstanta bernama max items dengan nilai 100. Ini akan membatasi sebuah kapasitas maksimal barang. Kemudian saya membuat define max logs 1000. Ini juga menandakan membuat konstanta bernama max logs dengan nilai 1000. Ini membatasi sama seperti sebelumnya, membatasi kapasitas maksimal riwayat transaksi. Sini saya membuat tipe def struct yang dimana memulai pembuatan struktur data, tipe data atau tipe data kostum yang baru. Sini saya membuat char, tipe data char ID 20 yang menyiapkan tempat penyimpanan ID barang berupa teks maksimal 19 karakter plus 1 karakter penutup yang ditandai dengan 0. Sini juga saya membuat char name menyiapkan tempat penyimpanan nama barang maksimal 49 karakter. Kemudian di sini saya membuat integer quantity menyiapkan tempat penyimpanan jumlah barang berupa bilangan bulat atau biasa disebut dengan integer. Kemudian sini saya membuat double price yang dimana menyiapkan tempat penyimpanan harga barang berupa bilangan desimal atau bilangan double. Di sini saya membuat kurawal item titik 2 koma item, memberi nama struktur data ini sebagai data item yang ditandai dengan item. Kemudian di sini
tipe def struct kurawal buka, yang dimana memberi nama struktur data ini sebagai item. Sini tipe data struct, yaitu saya membuat baris 15 sampai 20. Sama seperti di atas yang sebelumnya, tetapi ini tidak membuat struktur data log yang berisi log ID, item ID, type dan atau quantity. Kemudian di sini kita masuk ke log variabel global, yang dimana saya membuat items max items, yang artinya membuat array daftar bernama items yang biasa menambah item sebanyak 100. Kemudian sini integer item count sama dengan 0, yang dimana variabel untuk melacak sudah berapa banyak jenis barang yang tersimpan pada data itu mulai dari 0. Kemudian sini saya membuat logs max logs, yang dimana membuat array bernama logs untuk menampung riwayat transaksi maksimal 1000 seperti event ini, yang maksimal 1000, menampung data maksimal 1000. Kemudian sini saya membuat integer log on variabel untuk melacak sudah berapa banyak transaksi yang terjadi, yang dimana ini mulai dari 0. Kemudian sini saya membuat integer global log ID sama dengan 1. Ini Pak, saya membuat variabel untuk memberi nomor urut ID pada logaritma transaksi yang dimulai dari angka pertama. Kemudian masuk ke line 31, yaitu fungsi pencarian dan pencatatan. Di sini saya membuat integer pin item konstanta dengan tipe data char ID, yang dimana membuat fungsi bernama pin item yang menerima ID text dan akan menghasilkan sebuah angka indeks. Kemudian di sini saya membuat for in i sama dengan 0, titik 2 koma i lebih kecil dari item count, dan titik 2 koma i plus plus, yang dimana arti i plus 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 ini akan program akan langkah 2, misalnya 0 1 2 2 3 4 seperti itu, yang dimana masukkan perulangan dari indeks 0 sampai jumlah barang yang ada saat ini. Sini saya membuat if strcmp string compare item i id sama dengan 0 return i. Dan dimana ini Pak mengecek apakah ID barang pada indeks ke i sama dengan ID yang sedang dicari. Kemudian di sini return i, jika sama kembalikan posisi indeks i, dan lalu di sini akan melakukan menghentikan sebuah pencarian. Di sini saya mengereturn min 1, yang dimana jika perulangan selesai dan tidak ada yang cocok, kembalikan nilai min 1, artinya barang tidak ditemukan. Apa dong? Void add log, yang dimana artinya yaitu membuat fungsi add log untuk mencatat transaksi baru yang menerima ID barang, tipe dan jumlah. Aku udah beli coy. Kemudian log count, yang dimana yang ini Pak, bagian ini Pak, di sini arti dari kode ini yaitu mengisi ID saat ini dengan global, lalu ini ditambah dengan 1 karena ada tanda plus plus. Kemudian strcpy yaitu string copy ID string copy, yang dimana ini menyalin teks item ID dari parameter ke dalam struktur data log. Sini Pak juga saya buat strcpy yaitu string copy, yang dimana ini juga menyalin teks type transaksi, misal receive ke dalam log. Kemudian logs count quantity
sama dengan atau QTY, yaitu mengisi jumlah barang yang ditransaksikan ke dalam sebuah logaritma. Kemudian di sini Pak, logaritma count plus plus, yang dimana ini menambah jumlah total logaritma yang ada di dalam karena baru saja ditambahkan 1. Kemudian lanjut ke sebuah fungsi transaksi utama, yaitu void handle resize, yang dimana di sini arti dari kode yang saya buat itu membuat fungsi untuk menangani masuknya barang baru ke sebuah gudang. Kemudian di sini saya membuat tipe data char ID sama dengan str.top 0, tidak ada nilai, yang dimana melanjutkan pemotongan teks dari fungsi main berdasarkan tanda hashtag untuk mendapatkan sebuah ID barang. Kemudian sini juga saya membuat char name str.top 0 hashtag, yang dimana memotong lagi untuk mendapatkan kuantitas atau masih dalam bentuk sebuah teks. Dan sini saya membuat char KTY str sama dengan str.top 0 yang dimana memotong lagi untuk mendapatkan harga masih dalam bentuk teks. Sini saya membuat tipe data char price string str.top, yang dimana memotong lagi dan mendapatkan harga masih dalam bentuk teks. Sini juga Pak penjelasan dari if, ID, dan name, dan quantity string dan price string, yaitu mengecek apakah keempat data tersebut berhasil didapatkan atau tidak, kosong, 0. If pin mengecek apakah barang dengan ID tersebut belum terdaftar di sistem. Kemudian integer QTY sama dengan atoy atau QTY string, ini ditandai sebagai mengubah teks kuantitas QTY str menjadi angka bulat integer. Kemudian di sini Pak double price yaitu mengubah teks harga price string menjadi angka desimal atau double. Sini juga if quantity lebih besar 0 dan price lebih besar sama dengan 0, yaitu memastikan antara kuantitas lebih dari 0 dan harganya tidak minus. Sini saya membuat string copy, yang dimana menyalin ID baru ke array items pada urutan atau indeks yang kosong. Dan ini Pak baris 56 sampai 58 atau line 56 sampai 58, itu saya menyalin nama, mengisi kuantitas, dan mengisi harga barang baru. Sini arti dari item count ini menambah penghitung total barang di sistem dan memanggil fungsi pencatatan log bahwa barang ini baru saja di resize. Kemudian ini terjadi. sini saya membuat sebuah void dan tidak ada hasil kembalinya, yaitu handle shift. Sini saya membuat tipe data char handle shift dan char ID str.top 0, char quantity str.top 0, sama seperti sebelumnya Pak. Kemudian sini juga saya membuat void handle str.top, yang dimana sini akan tidak menghasilkan hasil kembalinya Pak. Kemudian sini saya membuat tipe data char ID str.top 0, dan sini juga saya membuat tipe data char quantity string str.top 0 yang tidak ada datanya, if ID dan quantity string dan integer quantity atau quantity string integer idx index pin item ID, if idx pin item ID. Dan di sini Pak saya membuat sebuah if berulangan, if idx tidak sama dengan -1 dan quantity lebih besar dari 0, items idx quantity sama dengan quantity at log ID restock quantity.
Sini juga Pak, lanjut ke sebuah void handle report. Di sini saya membuat perulangan for integer i sama dengan 0, i lebih kecil item count, dan i plus plus yang dimana dengan langkah 2, sama seperti penjelasan saya sebelumnya. Kemudian di sini ada sebuah printf persen s. Sini saya menampilkan sebuah persen d, yang artinya persen d itu menampilkan dari sebuah input integer, dan persen 1f per n items i, id items i, name items i, quantity items ditandai dengan i, price yang ditandai dengan i. Kemudian sini saya membuat void handle untuk sebuah audit atau soal tax 03 M01 pada sebelumnya saya bacakan. Di sini saya membuat tb data char id string top null. Di sini saya membuat perulangan if yang dimana integer index find item id, dan sini juga saya membuat perulangan if yang dimana index i tidak sama dengan min 1. Sini juga saya membuat printf dengan menampilkan hasil dari persen s, persen d, persen titik 1f, sama seperti sebelumnya. Kemudian sini saya juga membuat for perulangan for yang dimana integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari logaritma count yang dimana i plus plus. Sini juga saya membuat perulangan if string compare logs i item id sama dengan 0. Printf yaitu saya juga menampilkan sebuah persen d, persen s, persen d, dan logs i, logs id sama seperti sebelumnya Pak. Sini juga saya membuat sebuah program utama atau main, yaitu integer main, integer argc, char rgf, yang dimana fungsi paling utama yang akan dijalankan pertama kali oleh komputer. Di sini juga saya membuatkan char line 256, membuat wadah memori bernama line untuk menyimpan satu baris input teks maksimal 255 karakter. Kemudian juga Pak, saya membuat while fgetLine yang dimana yang artinya membaca terus menerus baris teks yang diketik pengguna sampai tidak ada lagi input. Sini juga saya membuat line string cspn line string r strip n sama dengan 0, yang dimana menghapus karakter spasi atau enter otomatis di akhir kalimat yang baru saja yang saya input agar tidak error. Kemudian sini saya membuat if perulangan if str cmp line yang dimana jika pengguna mengetik triple dash, perulangan dihentikan atau break dan program mau selesai. Sini juga saya membuka char cmd string talk line yang dimana memotong kalimat pertama kali sebelum tanda hashtag untuk mencari tahu apa perintah utamanya. Misalnya saya memasukkan sebuah resize atau sebagainya. Sini juga saya membuat if atau perulangan if cmd sama dengan null continue. Jika ternyata inputnya kosong, abaikan baris ini dan lanjut continue ke perulangan berikutnya. Kemudian saya membuat if strcmp string compare cmd resize. Jika kata perintahnya adalah resize, maka saya juga sini hasilnya handle resize, maka jalankan fungsi handle resize. Kemudian sini saya membuat else if, yang dimana arti dari else if ini yaitu hal yang sama dilakukan untuk mengecek apakah perintahnya report, ship, restock, atau audit. Else if ini Pak, sama juga hasilnya Pak, yang dimana hal yang sama dilakukan untuk mengecek apakah perintahnya report, ship, restock, atau audit untuk T01, T02, T03. Dan pada akhir kode saya mereturn 0, yang dimana menutup fungsi main dan mengembalikan kode 0 yang berarti program berjalan sukses. Baik Pak, di sini saya akan mengerunnya, yaitu saya akan mengcompile sebuah program basis saya, yaitu saya akan mengerun compile itu dengan command prompt. Saya akan memanggil kemudian dengan variabel oke, dan di sini saya akan memasukkan
yang diketahui pada input soal sebelumnya, yaitu dengan saya membuat T01 yang ini, kemudian resave yang B02, report. Dan hasilnya dan output yang diinginkan pada soal T01 sama, Pak. Dan untuk mengakhiri programnya saya membuat triple dash. Kemudian saya akan run T02, yaitu dengan variabel H. Sini saya akan mengrun T02 dengan input save, kemudian B003 hashtag 3 restock B001 dan report maaf Pak, ini saya agak sedikit salah menyalin. Saya akan mengulangi mengeran T02 info resave enter report. Sama B001 keyboard 15.000.0 sama sesuai dengan output T02 yang diinginkan. Dan untuk mengakhiri program saya akan membuat triple dash. Kemudian sini saya akan mengcompile lagi untuk T03, yaitu untuk T03 yaitu resave B001 dan restock B001 hashtag 5 dan shift B001 untuk hashtag 3. Kemudian audit B001 dan output yang diinginkan pada T03 audit log system ini sesuai dengan kode program saya, yaitu resave 10, restock 5 dan shift 3. Untuk mengakhiri program saya menggunakan triple dash. Baik Pak, di sini input output yang diinginkan pada soal W01 T06 sudah sesuai dengan yang Bapak berikan kepada saya. Sekian dari presentasi T06 W01 saya Pak. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.